Bab 46. Bantu tahan. Kantor. Harry Zhou melepas pakaiannya. Dia berjalan ke kamar mandi dan mendorong pintu, dan menyadari jika pintu itu terkunci. Kewaspadaan cukup kuat. Harry Zhou berteriak dengan kejam, mengetuk pintu, dan berteriak, "Klutang, buka pintunya." Di dalam kamar mandi, Klutang terus membasuh wajahnya dengan air, bahkan kepalanya. Sekarang pakaiannya basah semua, dan pakaiannya melekat erat pada kulitnya, menunjukkan postur tubuhnya yang anggun. Namun, obatnya sangat kuat sehingga tidak ada gunanya meskipun membasahi tubuhnya dengan air. Dia belum pernah mengalami ini sebelumnya. Di luar pintu, suara Harry Zhou datang, "Klu, cepat buka pintunya, kamu tidak tahan lagi, buka pintunya, aku akan membantumu, agar kamu tidak merasa tidak nyaman." Di luar, berbagai kata provokatif Harry Zhou datang. Klutang belum kehilangan akal sehatnya. Dia tahu jika dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah seseorang yang memiliki suami. Suaminya adalah Kingston Jiang. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali suaminya. Dia sedang duduk di lantai, wajahnya yang cantik memerah dengan sentuhan rasa sakit di wajahnya. Harry Zhou memanggil dan berteriak dalam beberapa menit, tetapi Klutang tidak kunjung membuka pintu. Dia terus menendang pintu dengan marah, mencoba untuk menendang pintu terbuka. Lagi pula, sekarang sedang libur, tidak ada orang di luar, bahkan jika ada gangguan besar, tidak ada yang tahu, masalah terbesar adalah menemukan seseorang untuk memperbaiki pintu besok. Santapan empuk tepat di depannya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia terus menendang pintu. 1, 2, 3. Setiap kali dia menendang, hati Klutang bergetar. Setelah menendang selama beberapa menit, dia akhirnya menendang pintu hingga terbuka. Dia melihat Klutang, yang berjongkok di lantai, basah kuyup dan wajahnya memerah. Harry Zhou menelan ludahnya, dan segera memeluk tangannya, menatap Klutang yang sedang duduk di lantai, dengan ekspresi main-main di wajahnya. "Bagaimana, bukankah sangat tidak nyaman? Memohonlah kepadaku, dengan begitu aku akan membantumu." Pada saat ini, dia tidak terburu-buru. Ini kantornya, dan Klutang terlihat seperti ini, biarkan dia membantainya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Melihat video yang dia rekam, dia tersenyum. Dia berjongkok dan menatap Klutang, yang memegang lututnya dengan tangannya, dengan paksa melepaskan tangannya dan merobeknya dengan santai. Sroa. Kancing gaun Klutang langsung robek, memperlihatkan renda putih dan kulit merah. Sempurna, sangat sempurna. Harry Zhou mengagumi keindahan tubuh Klutang. Dia tidak terburu-buru. Dia harus menunggu, tunggu sampai Klutang tidak tahan, dan memohon padanya. "Klutang, memohonlah kepadaku, cepat memohon." Klutang hanya merasa pusing, dia ingin berbicara, tetapi secara naluriah mengatakan kepadanya dirinya sendiri jika dia tidak bisa melakukannya. Dia menggigit lidahnya, menusuk sarafnya, dan membiarkan dirinya tetap sadar. Dia tahu jika Kingston Jiang akan segera datang. Setelah menerima telepon dari Klutang, Kingston Jiang dengan paksa merebut sebuah mobil, menginjak pedal gas, menerobos lampu merah sepanjang jalan, dan tiba di Ella Group dengan kecepatan tercepat. "Hei, siapa kamu? Sekarang bukan waktu kerja." Kingston Jiang bergegas menuju ke Elia Group dengan sangat marah. Beberapa penjaga keamanan datang dan memarahi, "Siapa kamu? Berhenti." Kingston Jiang mengepalkan tinjunya dan menyerang dengan satu pukulan. Penjaga keamanan yang berjalan dipukuli sampai terpental beberapa meter jauhnya dan tergeletak di lantai dengan mengerikan, kehilangan kesadaran dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Seseorang membuat masalah, cepat. Seorang penjaga keamanan dengan cepat memanggil dukungan rekannya yang lain. Kingston Jiang mendatangi seorang penjaga keamanan, menyeretnya dari lantai, dan berteriak dengan dingin, "Di lantai berapa kantor manajer personalia?" Dia seperti binatang buas. Pupil matanya berwarna merah darah, dan ada permusuhan yang mengerikan di tubuhnya. Penjaga keamanan gemetar kaget, dan sampai kencing di celana karena kaget. "Ya, di lantai 3.
Kingston Jiang dengan santai membuangnya dan melempar penjaga keamanan begitu saja. Pada saat ini, lebih dari selusin penjaga keamanan dengan tongkat listrik bergegas mengejarnya. Kingston Jiang mengepalkan tinjunya dan bergegas, wajahnya tegang, giginya terkatup, dan dia terus menghajar tanpa ampun. Sekitar selusin satpam yang bergegas langsung dihempaskan dan dipukuli ke lantai, baik dengan kaki atau tangan patah, dan mereka merintih kesakitan. Kingston Jiang bergegas langsung menuju tangga, bergegas ke lantai 3, dan melihat kantor manajer. Di kantor, Harry Zhou telah menarik Klutang keluar dan melemparkannya ke sofa. Pada saat ini, Klutang mengenakan pakaian compang camping dan hampir kehilangan kesadaran terakhirnya. Harry Zhou seperti kucing yang bermain dengan tikus, dengan ekspresi lucu di wajahnya. "Klutang, memohonlah kepadaku." Klutang menggigit bibirnya. Meskipun tubuhnya sudah tidak tahan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan pada saat ini, brak! Pintu kantor yang terkunci ditendang terbuka dalam sekejap. Pintu kantor runtuh, dan seorang pria dengan ekspresi dalam dan urat biru menonjol bergegas masuk. "Kamu, siapa kamu?" Harry Zhou mendengar suara itu, berbalik dan melihat jika pintu telah jatuh, dan seorang pria bergegas masuk. Pada saat ini, dia merasakan suhu di ruangan itu turun, seolah-olah dia berada di kutub utara, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ngeri. Kingston Jiang berjalan mendekat. "Kamu siapa?" Kingston Jiang melihat Klutang, yang sedang berbaring di sofa, basah kuyup dan acak-acakan, seketika kemarahannya melonjak. Dia mengulurkan tangan ke belakangnya, dan 2 jarum perak muncul di telapak tangannya. Drurt! Jarum perak meledak. "Ah!" Harry Zhou menjerit. Matanya buta. Kingston Jiang meraih tangannya, dengan kasar. Krak! Tangannya patah. Sebuah tendangan di lututnya. Lutut Harry Zhou langsung patah dan tubuhnya jatuh ke lantai. Kakinya juga patah. 1 kaki di dadanya. Tendangan ini juga relatif kuat, dan langsung mematahkan tulang rusuk dada Harry Zhou. Harry Zhou tercengang. Pada saat ini, ketakutan muncul di hatinya. Dia adalah iblis. Sebelum dia bisa bereaksi, matanya tidak bisa melihat, tangannya patah, kakinya patah, dan tulang di dadanya ditendang. Penjaga keamanan yang bergegas melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung pucat ketakutan, dan berdiri di pintu kantor, takut untuk masuk ke dalam ruangan. Kingston Jiang langsung menginjak hati Harry Zhou. "Ah!" Harry Zhou berteriak, lalu kehilangan suaranya, memiringkan kepalanya, kehilangan napas kehidupan. Membunuh Harry Zhou, Kingston Jiang datang ke sofa. "Klu, ini aku Kingston Jiang." Pandang Klutang kabur. Ketika dia mendengar suara yang dikenalnya, dia membuka matanya sedikit, dan melihat Kingston Jiang, dia merasa lega. "Kingston, aku. Jangan bicara, aku akan membawamu kembali." Kingston Jiang mengulurkan tangannya dan menekan titik akupuntur di tubuh Klutang. Klutang langsung pingsan, dan Kingston Jiang memeriksa keadaan Klutang. Mengetahui jika obat di tubuhnya belum menghilang, jika tidak dilepaskan, maka masalah besar akan terjadi. Itu bisa mempengaruhi saraf otak dan menjadi demensia. Yang parah mungkin akan mati. Dia mengeluarkan jarum perak yang dibawanya dan dengan cepat memasukkannya ke dalam tubuh Klutang, menggunakan jarum perak untuk merangsang titik meridian dan melepaskan racun di dalam tubuh. Setelah melakukan semua ini, dia memeluk Klutang dan pergi. Di pintu kantor, puluhan satpam berkumpul. Penjaga keamanan ini memegang tongkat listrik, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Kingston Jiang berjalan dengan Klutang di tangannya, dan mereka terus berjalan mundur. Wiyu wiyu wiyu. Di luar terdengar suara sirine polisi. Kingston Jiang sedikit mengernyit. Segera, dia mengeluarkan telepon dan menghubungi sebuah nomor. Raja Xiao Yao sedang rapat, dan telepon pribadinya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan jika itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia melambaikan tangannya dan menunda rapat. "Halo, siapa?"
Aku, naga hitam, Kingston Jiang, aku membunuh seseorang di Ella Group, dan sekarang polisi sudah mengepung, bantu aku menahannya. Naga hitam, aku bukan bawahanmu, kamu tidak berhak memerintahku. Kalau begitu aku akan membunuh semua orang yang melihatku membunuh. Kamu, jangan main-main, aku akan mengatur semuanya untukmu. Bersambung.